Halo, dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya sebuah cerita manajemen yang seru banget nih. Dari studi kasus klasik Peter Drucker. Oh, Drucker lagi ya. Selalu menarik. Kasus yang mana nih? Judulnya agak unik. Siapa hamster tercerdas di laboratorium? Gimana? Kedengarannya aneh kan buat kasus bisnis? Iya juga ya. Hamster. Ini soal apa sebetulnya? Nah, tunggu dulu. Ini relevan banget ternyata. Sumber kita itu kasus nomor 38 dari buku Management Cases-nya Drucker. Oke. Kasus 38. Intinya soal benturan yang sering banget terjadi di perusahaan. Di satu sisi, bisnis kan butuh aturan, butuh perencanaan, anggaran, ya struktur lah. Iya, jelas itu. Biar teratur. Tapi di sisi lain, ada yang namanya riset dan pengembangan, R&D. Yang sering kali, susah ditebak, liar, nggak bisa diprediksi gitu. Iya. Sifatnya memang beda banget sama operasional biasa. Penuh ketidakpastian. Betul. Nah, kasus ini ngeliatin gimana Wikstrom Pharmaceuticals, perusahaan farmasi yang lagi naik daun waktu itu, menghadapi dilema ini. Wikstrom Pharmaceuticals. Oke. Ada 3 tokoh kunci di sini. Ada Brian Wikstrom, si pendiri visioner, terus Fritz Hirschland, direktur riset yang, wah jenius banget lah pokoknya, otaknya inovasi. Kombinasi yang menarik. Pendiri visioner dan kepala riset jenius. Dan yang ketiga, Charlie Swansworth, CEO baru yang masuk belakangan, bawa semangat manajemen profesional. Nah, dari sini udah kebayang kan bakal ada gesekan? Oh, jelas. CEO baru, gaya manajemen baru, ketemu kultur lama yang mungkin lebih organik ya. Apalagi di R&D. Persis. Jadi, misi kita kali ini kita mau gali inti konflik mereka. Pertanyaan besarnya gini, riset itu bisa nggak sih, atau harus nggak sih, diatur pakai anggaran kayak departemen lain, kayak marketing atau produksi gitu? Pertanyaan klasik itu. Dan selalu relevan. Dan yang penting, apa yang bisa kita dan Anda para pendengar pelajari dari sini? Terutama soal ngelola orang-orang pinter, knowledge workers, tanpa malah bikin ide brilian mereka jadi mandek. Yuk deh, kita bedah bareng-bareng. Siap. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari awal. Wikstrom Pharmaceuticals, ya. Asalnya ini cuma bisnis keluarga kecil aja, di Minnesota, jualan obat tradisional Swedia, gitu. Oh, dari kecil berarti ya? Iya, tapi semua berubah pas dipegang Brian Wikstrom, cucu pendiri. Awalnya dia agak, setengah hati gitu. Tapi terus dia ngeliat ada peluang emas. Peluang apa tuh? Dia mikir, wah, ayah kan udah bangun pabrik sama lab modern nih. Kenapa nggak kita manfaatin buat jadi subkontraktor aja? Jadi produksi buat perusahaan farmasi lain yang lebih gede. Cerdas itu. Manfaatin aset yang udah ada buat masuk ke pasar yang lebih besar. Cerdas. Tapi Brian juga sadar, cuma numpang produksi doang, ya nggak cukup buat jangka panjang. Mereka harus punya produk sendiri. Nah, ini langkah strategis berikutnya. Butuh inovasi internal. Betul. Artinya, ya butuh strategi bisnis yang jelas, plus R&D yang kuat. Disinilah bintang kedua kita masuk panggung. Fritz Hirschland. Si direktur riset jenius tadi ya? Iya, dia ini teman seperjuangan Brian waktu di militer dulu. Punya gelar PhD biokimia, otaknya encer banget. Tapi bukannya jadi dosen atau peneliti di kampus. Malah gabung ke industri, ke Wikstrom. Persis, gabung sama Brian jadi direktur riset. Nah, hebatnya Hirschland ini, dia bukan cuma ilmuwan top, dia juga jago banget mengelola riset. Oh iya, gimana tuh jagonya? Dia punya feeling yang kuat gitu buat nemuin produk-produk niche. Tahu kan, ceruk pasar yang spesifik tapi untungnya lumayan gede. Dia nggak coba head-to-head sama raksasa farmasi. Strategi yang pinter. Cari arena bermain sendiri. Dan satu lagi, dia bisa bikin tim R&D-nya itu semangat banget kerjanya. Jadi produktif. Suasananya mungkin lebih hidup gitu ya di lab-nya. Betul sekali. Kombinasi Brian dan Fritz ini kayaknya resep sukses yang pas banget ya. Brian pegang setir bisnis, strategi pasarnya gimana, terus Fritz menerjemahkan itu jadi peluang ilmiah dan mimpin pasukannya di lab. Iya, ini contoh klasik sinergi antara kepemimpinan bisnis dan teknis. Mereka nggak langsung nyerang pasar utama, tapi cari jalan tikus, area khusus yang penting, tapi mungkin dilewatkan pemain besar. Dan untung.
Mereka berhasil menciptakan keunggulan kompetitif di area yang mereka pilih. Kemitraan mereka ini yang bikin perusahaan tumbuh pesat banget. Tapi, ya namanya cerita, sering ada tikungannya kan? Nah, ini dia biasanya. Ada apa? Brian Wickstrom meninggal mendadak. Usianya masih terbilang muda. Ini pukulan berat pastinya. Wah, kehilangan besar itu. Terus gimana kelanjutan perusahaannya? Siapa penggantinya? Nah, ini menarik. Semua orang di perusahaan udah otomatis mikir, wah, pasti Fritz Hirschland nih yang bakal gantiin Brian jadi CEO. Ya logis sih, dia orang kedua. Ngerti banget jantung bisnisnya di R&D, deket sama pendiri juga kan? Logis banget. Tapi disinilah kejutan pertama muncul. Hirschland ternyata nolak. Nolak jadi CEO. Kenapa itu? Jarang lo ada yang nolak kesempatan kayak gitu. Iya, dia bilang, tempat dia itu ya di laboratorium, bukan di ruang rapat direksi sebagai CEO. Dia merasa nggak cocok di posisi puncak itu. Self-awareness yang tinggi berarti ya. Dia tahu kekuatannya di mana. Malah, dia justru nunjuk orang lain buat jadi CEO. Orang ini adalah Charlie Swansford. Swansford, yang tadi disebut sebagai CEO baru itu ya. Posisi dia sebelumnya apa? Waktu itu dia VP administrasi dan juga penasihat hukum perusahaan. Jadi latar belakangnya lebih ke manajemen, hukum, administrasi. Beda banget sama Hirschland. Menarik. Kenapa Hirschland malah merekomendasikan orang dengan profil seperti itu? Bukannya orang teknis lagi? Nah, alasan Hirschland ini penting banget. Dia bilang, Swansford itu punya keahlian manajemen profesional yang sekarang dibutuhkan banget sama perusahaan. Wickstrom Pharmaceuticals udah kegedean katanya. Maksudnya kegedean gimana? Udah nggak bisa lagi dikelola cuma pakai gaya lama Brian Wickstrom yang lebih, semangat 45. Intuitif, Drucker nyebutnya gaya gung ho gitu. Oke. Jadi Hirschland merasa perusahaan butuh sistem, butuh struktur, proses yang lebih formal karena skalanya udah besar. Betul, dia sadar gaya manajemen semangat aja nggak cukup lagi. Perusahaan butuh rel yang lebih jelas biar nggak keluar jalur. Dan dia merasa Swansford orang yang tepat buat bangun rel itu. Dia sendiri merasa lebih pas tetap di mesin risetnya. Wah, ini menunjukkan kedewasaan Hirschland juga ya. Dia nggak egois ngejar jabatan tertinggi, tapi mikirin apa yang terbaik buat keberlangsungan perusahaan. Dan argumennya masuk akal banget. Perusahaan yang tumbuh cepat sering sampai di titik itu. Iya, titik di mana intuisi pendiri harus dilengkapi atau bahkan digantikan sebagian oleh sistem manajemen yang lebih formal. Bener, perlu ada keseimbangan baru. Akhirnya, ya udah, Swansford naik jadi CEO. Dan dia ini tipe yang nggak suka buang waktu. Begitu menjabat, langsung tancap gas. Apa aja yang dia lakukan? Dia mulai menata ulang banyak hal. Departemen manufaktur, pemasaran, direstrukturisasi. Terus, dia rekrut CFO, Chief Financial Officer, yang kuat buat ngurusin keuangan perusahaan biar lebih disiplin. Langkah-langkah standar restrukturisasi dan penguatan manajemen finansial ya. Wajar untuk CEO baru yang fokus pada profesionalisme. Dan ini dia yang jadi pemicu utama konflik kita nanti. Swansford mulai memperkenalkan proses manajemen formal lainnya, termasuk bikin anggaran tahunan dan juga perencanaan jangka panjang buat 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Nah, ini dia. Anggaran dan perencanaan strategis. Dari kacamata manajemen modern, ini langkah yang sangat logis dan perlu. Perusahaan makin gede, makin kompleks, nggak bisa lagi cuma ngandalin feeling harian. Iya kan? Kedengarannya wajar banget. Wajar banget. Butuh sistem, biar operasionalnya efisien, biar akuntabilitasnya jelas, biar bisa merencanakan masa depan. Anggaran dan perencanaan itu ya alat dasarnya manajemen buat mencapai itu semua. Ibaratnya dashboard buat CEO ngelihat kondisi mesin perusahaan dan nentuin arah. Nah, tapi disinilah gesekannya mulai terasa panas. Swansford sebagai bagian dari sistem barunya itu minta Hirschland buat bikin dan nyerahin. Apa coba? Anggaran tahunan buat departemen riset. Tepat, anggaran riset. Permintaan yang kedengarannya standar banget kan di dunia korporat? Minta kepala departemen bikin rencana anggaran. Standar banget. Tapi, feeling saya bilang, ini nggak berjalan mulus nih. Feeling Anda benar. Hirschland menolak mentah-mentah. Nggak tanggung-tanggung nolaknya. Wow, apa alasannya dia nolak? Padahal itu kan permintaan CEO-nya. Argumennya dia pendek, padat, tapi keras kepala banget. Anda tidak bisa menganggarkan riset. Titik. Udah gitu aja. Wah, statement yang kuat itu. Tidak bisa.
Bukan sulit atau perlu cara khusus, tapi tidak bisa. Kenapa katanya? Nah, penjelasannya gini. Menurut Hirschland, hasil riset itu sama sekali nggak bisa ditebak. Keputusan penting di R&D mau lanjutin proyek, stop, atau malah nambah dana gede-gedean, itu semua tergantung hasil di lab. Nggak bisa direncanain dari awal tahun. Argumen soal ketidakpastian ya. Iya, dia bahkan pakai metafora yang unik banget yang jadi judul kasus ini. Dia bilang keputusan itu tergantung reaksinya hamster dan marmut di laboratorium. Hamster dan marmut, maksudnya hasil eksperimen hewan uji coba gitu ya? Betul. Kalau hasil eksperimennya menjanjikan, wah kata dia, anggaran bisa aja langsung digandakan saat itu juga. Tapi kalau hasilnya jelek atau nggak sesuai harapan, ya seluruh lini riset itu bisa dihentikan mendadak. Nggak nunggu akhir tahun anggaran. Jadi intinya dia butuh fleksibilitas absolut. Nggak mau dikunci sama angka anggaran yang dibuat setahun sekali. Harus bisa bereaksi cepat terhadap penemuan atau kegagalan di lab. Persis. Dia merasa anggaran itu bakal jadi penghambat, bukan alat bantu. Ini argumen yang sering kita dengar loh dari orang-orang di dunia kreatif, seni, atau riset fundamental. Mereka merasa proses penemuan itu sifatnya organik. Nggak bisa dipaksa masuk ke dalam kotak-kotak spreadsheet anggaran. Ada benernya juga sih ya, kalau kita pikirin. Penemuan besar kan seringkali nggak direncanakan. Betul. Kalau terlalu kaku aturannya, bisa-bisa malah mematikan ide-ide liar yang potensial. Butuh ruang gerak. Betul. Tapi, Swansford, si CEO baru yang cerdas dan pastinya nggak gampang nyerah ini, dia punya jawaban balik. Dan jawabannya ini, wah menusuk banget. Oh ya? Gimana jawabannya? Ini dia, kalimat legendaris yang jadi judul kasusnya. Swansford bilang kira-kira begini, kalau begitu, Fritz, dia manggil Hirschland, kenapa Anda nggak mundur saja dari jabatan direktur riset? Wah, langsung disuruh mundur. Belum selesai, dia lanjut, dan tunjuk saja hamster paling pintar di laboratorium Anda itu buat gantiin posisi Anda. Oke, itu sindiran yang cerdas sekaligus nyelekit ya. Banget. Dia nambahin lagi, kalau memang hamster yang bikin keputusan soal perlu dana berapa banyak, kapan mulai, kapan berhenti, ya mereka lah yang sebetulnya mengelola riset di sini, bukan Anda. Jelek banget kan? Iya, ya paham. Saya maksudnya Swansford. Itu sindiran, tapi dibaliknya ada poin manajemen yang krusial banget. Dia mau bilang, hey Fritz, kalau kamu mau punya otoritas sebagai pemimpin riset, kamu juga harus ambil tanggung jawab dong. Tanggung jawab apa? Ya, tanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola sumber daya yang kamu pakai. Termasuk uang, orang, waktu. Anggaran itu kan salah satu wujud paling nyata dari pengelolaan sumber daya itu. Oke. Jadi kalau Hirschland nggak mau bikin anggaran? Iya. Itu sama aja dia nggak mau benar-benar mengelola dalam arti manajerial. Dia cuma mau jadi ilmuwan brilian yang bereaksi pada hasil di lab. Tapi nggak mau ambil pusing soal perencanaan dan alokasi sumber dayanya secara strategis. Padahal dia kan direktur riset, bukan cuma peneliti biasa. Otoritas dan tanggung jawab harus sejalan, itu intinya Swansford. Dan Swansford nggak berhenti di sindiran itu aja. Dia lanjut ngejelasin maksudnya lebih dalam lagi. Dia bilang ke Hirschland, anggaran itu bukan buat ngekang riset kamu. Bukan buat ngontrol kamu secara negatif. Terus buat apa dong? Justru sebaliknya, kata Swansford. Anggaran itu bisa jadi alat bantu buat Hirschland sendiri, biar dia bisa kerja lebih efektif sebagai manajer riset. Alat bantu gimana maksudnya? Pertama, kata Swansford, proses bikin anggaran itu memaksa Hirschland untuk mikir ke depan, mengantisipasi kebutuhan. Proyek apa aja yang mau dijalankan tahun depan, butuh orang berapa, alat apa aja, jadi lebih terencana. Oke, memaksa untuk berpikir strategis ya. Kedua, anggaran jadi semacam kerangka buat nimbang-nimbang prioritas. Kan sumber daya terbatas tuh, nggak mungkin semua ide dikerjain. Dengan anggaran, Hirschland bisa lebih jelas, oke, proyek A ini lebih penting dari proyek B, jadi kita alokasiin lebih banyak ke A. Jadi, alat untuk pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Masuk akal. Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting menurut Swansford, anggaran itu memastikan sumber daya terbaik, terutama orang-orang pintar di tim R&D-nya Hirschland itu, dialokasikan ke kerjaan yang paling penting, paling strategis, dan dengan jumlah yang cukup, biar beneran bisa menghasilkan sesuatu. Bukan cuma asal coba-coba. Jadi memastikan fokus dan kecukupan sumber daya untuk prioritas utama. Ini penting banget biar nggak sekedar sibuk, tapi nggak ada hasil signifikan. Swansford juga nambahin,
Dia paham kok riset itu nggak pasti. Kalau di tengah jalan ada penemuan baru yang oke banget, atau sebaliknya ada proyek yang jelas-jelas gagal. Ya, anggarannya bisa diubah, direvisi tentu saja. Betul, anggaran itu bukan kitab suci yang kaku. Tapi, kata Swansworth, kita perlu titik awal. Perlu ada proses perencanaan dan pemikiran di depan. Nggak bisa cuma reaktif aja ngikutin kata hamster di lab. Intinya, riset pun butuh manajemen. Wow, penjelasan Swansworth ini kuat banget ya dari sisi pandang manajemen. Dia nggak menolak sifat unik riset, tapi menawarkan cara untuk mengelolanya dengan lebih terstruktur tanpa harus kaku. Nah, jadi kita sampai di jantung dilemanya nih. Siapa yang benar? Hirschland yang bilang riset itu unik, nggak bisa diprediksi, jadi nggak bisa dan nggak boleh dianggarkan? Atau Swansworth yang bilang justru karena nggak pasti dan butuh sumber daya besar, riset itu perlu alat manajemen kayak anggaran biar lebih terarah, efektif, dan akuntabel. Gimana menurut Anda? Wah, ini dia pertanyaan $1 juta dalam manajemen inovasi. Dan jujur aja ya, nggak ada jawaban hitam putih yang gampang. Keduanya itu punya poin yang kuat banget. Coba kita bedah argumen Hirschland dulu. Kenapa dia bisa dibilang benar? Hirschland itu benar dalam artian bahwa riset, terutama yang sifatnya eksploratif atau fundamental, itu seringkali jalannya memang nggak lurus, penuh belokan tak terduga. Ide besar bisa muncul dari kecelakaan di lab, dari serendipity, keberuntungan yang nggak pernah direncanakan sama sekali. Contohnya banyak ya dalam sejarah sains. Penemuan penisilin misalnya. Betul, kalau anggarannya terlalu ketat, terlalu kaku, terlalu fokus pada target jangka pendek yang harus pasti tercapai, ya bisa jadi kita malah tanpa sadar menutup pintu buat penemuan-penemuan revolusioner semacam itu. Kreativitas itu butuh ruang bernapas, butuh kebebasan untuk mencoba hal baru, bahkan untuk gagal. Jadi, anggaran yang terlalu rigid bisa membunuh inovasi. Itu poin Hirschland. Iya, itu resiko nyata. Tapi di sisi lain, argumen Swansworth juga nggak bisa diabaikan. Kenapa argumen Swansworth juga kuat? Gini, kalau R&D dibiarkan jalan benar-benar tanpa arah, yang jelas, tanpa prioritas, tanpa ada semacam perencanaan alokasi sumber daya yang dipikirkan matang-matang, resikonya juga besar loh. Risiko apa misalnya? Bisa jadi kita buang-buang uang, waktu, dan tenaga ilmuwan-ilmuwan pinter kita untuk ngerjain proyek-proyek yang mungkin secara teknis keren, tapi ternyata nggak nyambung sama sekali sama tujuan strategis perusahaan. Nggak bakal jadi produk yang laku dijual misalnya. Jadi riset demi riset aja, nggak ada dampak bisnisnya. Bisa jadi begitu. Atau ironisnya, bisa juga sebaliknya. Tim R&D nemuin sesuatu yang hebat banget, potensial jadi produk laris. Tapi, perusahaan nggak siap, nggak punya cukup dana atau kapasitas produksi buat ngembanginnya lebih lanjut jadi produk komersial. Kenapa? Ya karena nggak pernah direncanakan anggarannya dari awal. Peluang emas lewat begitu saja. Wah, itu juga sayang banget ya. Nemuin harta karun, tapi nggak punya alat buat ngangkatnya. Persis. Jadi ini bukan soal pakai anggaran versus nggak pakai anggaran, tapi lebih ke bagaimana cara kita merancang sistem perencanaan dan penganggaran yang pas buat R&D. Gimana caranya bikin sistem yang memberi struktur dan arah strategis, tapi di saat yang sama tetap fleksibel dan memberi ruang untuk kreativitas dan ketidakpastian. Ini dia tantangan utamanya, mencari keseimbangan itu. Dan ini pasti relevan banget buat Anda para pendengar kami. Mungkin Anda ada yang kerja di bidang R&D, atau di industri kreatif, teknologi, pendidikan, atau bidang lain yang penuh ketidakpastian. Betul. Gimana caranya organisasi Anda menyeimbangkan antara kebutuhan akan rencana, target, anggaran di satu sisi, Dengan kebutuhan akan kebebasan bereksperimen, keluasan berpikir, ruang untuk mencoba hal baru, dan bahkan toleransi terhadap kegagalan di sisi lain. Ini bukan cuma masalahnya Wikstrom Pharmaceuticals zaman dulu. Ini masalah kita semua yang ingin terus berinovasi di zaman sekarang. Ini adalah tarik-menarik klasik antara eksplorasi mencari hal-hal baru yang belum diketahui dan eksploitasi memaksimalkan apa yang sudah kita punya dan kita tahu. Keduanya penting buat perusahaan, tapi seringkali butuh pendekatan manajemen yang agak berbeda. Jadi, kasus hamster cerdas ini khasnya Peter Drucker ya. Dia nggak ngasih kita jawaban final yang gampang gitu aja. Malah, kita kayaknya ditinggalin dengan pertanyaan besar yang fundamental dalam manajemen inovasi. Pertanyaan tentang bagaimana kita menerapkan alat manajemen yang kesannya sangat terstruktur, sangat kotak-kotak kayak anggaran, ke dalam sebuah aktivitas yang dasarnya aja udah nggak pasti, kadang kelihatan berantakan, tapi disitulah justru kreativitasnya muncul, seperti riset.
Nggak ada formula pastinya ya berarti? Kayaknya nggak ada. Ini lebih kayak seni daripada sains manajemen murni. Bukan cuma soal angka di spreadsheet Excel, tapi lebih soal gimana kita membangun budaya organisasi, merancang proses kerja, dan membentuk pola pikir para pemimpin dan timnya agar bisa mendukung penemuan. Tanpa kehilangan arah strategis dan juga akuntabilitas penggunaan sumber daya perusahaan. Gimana caranya kita bikin pagar, tapi pintunya tetap terbuka lebar buat ide-ide baru yang mungkin datang dari arah tak terduga? Susah ya nyari titik tengahnya. Memang tantangan. Drucker sengaja nggak ngasih solusi di akhir kasusnya. Dia mau kita yang baca, yang diskusi, mikir sendiri. Jadi, bola panasnya sekarang kita lempar ke Anda nih, para pendengar. Coba bayangkan. Bayangkan Anda ada di posisi Charlie Swansford. CEO baru, semangat bawa perubahan, mau nerapin manajemen profesional yang menurut Anda penting buat masa depan perusahaan. Tapi Anda dihadang sama direktur riset bintang Anda, si Jenius Hirschland, yang anti banget sama konsep anggaran buat R&D. Apa yang akan Anda lakukan? Gimana cara Anda merancang sebuah proses perencanaan atau penganggaran, atau mungkin namanya bukan anggaran ya, tapi sistem lain yang bisa mendukung, bukan malah menghambat tim riset Hirschland yang udah terbukti sukses bawa untung buat perusahaan? Bisa nggak sih bikin sistem yang bikin Anda sebagai CEO tenang soal kontrol dan arah strategis perusahaan, tapi di saat yang sama juga bikin Hirschland dan timnya merasa tetap punya kebebasan berkreasi yang mereka butuhkan? Itu tantangan dari sisi Swansford. Tapi, jangan-jangan kita juga perlu mikirin lagi argumennya Hirschland lebih dalam. Mungkin ada benernya juga ya pemikiran dia itu. Mungkinkah untuk beberapa jenis pekerjaan kreatif tertentu, terutama yang benar-benar di ujung tombak penemuan, yang tingkat ketidakpastiannya tinggi banget, cara terbaik ya memang membiarkannya lebih bebas, lebih cair, dipandu oleh rasa penasaran ilmuannya, oleh penemuan itu sendiri. Kayak metafora hamster cerdas tadi. mungkinkah ada titik di mana alat-alat manajemen tradisional yang kita kenal, seperti anggaran yang rigid, justru lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan dalam konteks inovasi radikal? Nah, ini mungkin sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini. Menarik sekali. Terima kasih banyak atas diskusinya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.